Selamat pagi, Bapak Dosen Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Operasi Universitas Siber Asia. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Selviani dari program studi S1 PJJ Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Adapun soalnya yaitu sebagai berikut. 1. Apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. 2. Sebutkan karakteristik dari sistem operasi, open source dan closed source. 3. Gambarkan skema dasar sistem komputer. 4. Jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, memori, beserta perangkatnya. 5. Jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai pengertian dan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi atau yang biasa dikenal dengan operating system atau OS adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Fungsi dari sistem operasi ini adalah sebagai penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Selain itu, mempersiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail perangkat keras tersebut. Soal nomor 2 yaitu mengenai karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Di sini open source memiliki karakteristik yaitu dapat dimodifikasi, didistribusikan dan dihapus fitur yang tidak relevan. Kemudian komunitas pengguna aktif sehingga dapat menemukan bantuan, sumber daya, dan perspektif yang beragam. Dan yang ketiga yaitu kode sumbernya bersifat terbuka untuk umum dan biasanya gratis atau murah. Sedangkan untuk karakteristik dari sistem operasi closed source yaitu yang pertama fitur keamanan yang ketat dan menyediakan perlindungan terhadap serangan cyber yang lebih baik. Yang kedua yaitu dukungan untuk pengguna awam yang lebih baik dengan pengembang menyediakan update, perbaikan bug, dan penambahan fitur. Yang ketiga yaitu kode sumbernya bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh pemiliknya. Dan yang terakhir yaitu biasanya mahal dan memerlukan pembelian lisensi. Soal dari nomor 3 yaitu mengenai gambar skema dasar sistem komputer. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat mengenai skema dasar dari sistem komputer yaitu di mana yang pertama peralatan masukan atau yang biasa dikenal dengan peralatan input akan dimasukkan ke dalam port-port masukan. Kemudian akan diproses oleh perangkat pemroses yaitu di sini akan melakukan eksekusi program. Kemudian selanjutnya peralatan input tersebut akan disimpan di memori utama. Nah, dari proses perangkat pemroses ke memori utama tempat penyimpanan itu kita memerlukan terminal bus-bus kendali. Kemudian setelah disimpan di perangkat memori utama akan menghasilkan peralatan keluaran atau yang biasa dikenal dengan peralatan output. Nah, untuk mencapai di peralatan keluaran, di sini kita memerlukan bus data dan bus alamat. Soal nomor 4 yaitu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Di mana yang pertama perangkat input memiliki pengertian yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah dari pengguna ke dalam komputer. Data ini akan diproses oleh CPU agar bisa menghasilkan keluaran yang diinginkan. Perangkat input misalnya seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon maupun webcam. Kemudian yang kedua, perangkat proses adalah unit yang bertanggung jawab untuk memproses keseluruhan data yang diterima dari Central Processing Unit atau CPU. Nah,
CPU di sini merupakan otak dari komputer yang mengontrol dan menjalankan instruksi yang terdapat dalam program komputer. Perangkat proses yaitu prosesor yang digunakan untuk menafsirkan serta menjalankan perintah. Yang ketiga yaitu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh CPU. Perangkat output misalnya monitor, printer, speaker, maupun proyektor. Kemudian yang terakhir yaitu perangkat memori atau penyimpanan yang dimana tempat penyimpanan data ini digunakan oleh komputer. Memori menyimpan data yang akan diproses oleh CPU atau data yang telah selesai diproses. Perangkat memori misalnya RAM atau Random Access Memory. RAM ini bersifat sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian ada ROM, Read Only Memory. ROM ini memiliki tempat penyimpanan yang bersifat permanen. Selain itu, ada juga hard drive atau HDD atau SSD, Solid State Drive. Pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah menginstal Windows 10. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat di mana hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat seperti flash disk yang sudah berisi installer Windows 10. Kemudian kita masuk ke BIOS untuk melakukan setting dengan menekan tombol F2 pada keyboard. Selanjutnya melakukan setting BIOS priority ke flash disk, lalu tekan Shift dan Exit, kemudian perubahan dengan menekan tombol F10 secara berulang. Nah, di sini nampak gambar screenshotan alur langkah Windows 10 tahap pertama. Kemudian selanjutnya yaitu akan muncul tampilan Windows Setup. Nah, di sini kita akan memilih format waktu, bahasa, serta keyboard yang akan digunakan. Setelah memilih, klik tombol Next dan masuk ke program Install Now. Di sini kita klik tombol Install Now untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya, pilih sistem operasi yang akan diinstal, kemudian lalu klik tombol Next seperti gambar di bawah ini. Beri tanda centang pada kotak I accept the lisensi terms yang memiliki arti bahwa saya setuju akan mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Kemudian lalu klik tombol Next. Nah, pada tipe of installation, pilih Custom Install Windows Only Advanced. Sebelum memilih lokasi instalasi, kita menentukan berapa jumlah drive yang akan digunakan beserta kapasitasnya sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Pastikan data sebelumnya semua sudah di-backup. Kemudian kosongkan HDD terlebih dahulu. Setelah itu, buat partisi sesuai dengan kebutuhan. Klik tombol OK untuk pembuatan sistem reserved partition seperti pada gambar kanan dan kiri. Setelah dibagi partisinya, kita pilih lokasi untuk instalasi, lalu klik tombol Next. Proses instalasi sedang berjalan. Setelah proses instalasi selesai, di sini kita akan memasukkan produk key Windows 10. Jika tidak memiliki produk key tersebut, kita pilih Do This Later. Selanjutnya, pilih Use Express Setting. Kemudian kita akan memasukkan nama komputer dan juga password jika perlu. Setelah melakukan hal tersebut, proses ini tidak akan memakan banyak waktu. Tunggu saja sebentar hingga dibawa ke tampilan desktop. Nah, proses instalasi Windows 10 sudah berhasil. Instalasi Windows 10 akan tampak seperti pada gambar ini. Baik, sekian dari pemaparan mengenai hasil soal ujian akhir semester yang saya jawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.